Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat, rahmatnya, karunia, bahkan hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini, Masjid Al-Iqtisadi akhirnya. Salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat beliau yang mulai mendakwahkan Islamnya, mendakwahkan Islam yang bisa keluar sampai keluar mancanegara, bahkan di dunia dan sampai di Indonesia. Karena berkat beliau juga kita dan teman-teman semua yang ada di sini alhamdulillah bisa memiliki Islam, teman-teman semuanya. Udah pada sarapan semua? Belum. Panitia. Oke, di sini terkait materi The Power of Niat dari teman-teman panitia gitu ya. Saya boleh berdiri nggak? Ya, betul. Terkait niat teman-teman, niat kalau kita lihat, kita dengar dan kita rasakan, niat itu seperti sebuah hal yang tidak nampak. Kita nggak tahu niat itu wujudnya seperti apa, niat itu bentuknya kayak apa, kayak gitu. Karena niat itu sebenarnya berawal dari hati. Maka ketika di situ hati yang menjadi permasalahan, hati yang dibicarakan, maka kita konsepnya antara akal, nalar, dan pikiran. Niat itu kan banyak banget ya. Di sini kayak teman-teman semuanya datang ke daurah pengurus eksis maupun kegiatan apapun itu pasti punya niat masing-masing. Apakah teman-teman ketika masuk eksis atau dalam eksis itu niatnya karena apa? Kemudian teman-teman datang ke sini niatnya karena apa? Teman-teman kuliah niatnya karena apa? Dan melakukan apapun itu karena apa? Nah, tetapi kenapa niat itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena niat itu akan menjadi kekuatan, energi. Maka sesuai dengan tema yang kita hari ini, yaitu adalah The Power of Niat, maka di situ niat itu mempunyai kekuatan, energi, dan mempunyai suatu hal yang bisa berdampak baik dari kehidupan sekarang bahkan sampai yang akan datang. Karena di sini, kalau kita berbicara dengan Islam, berbicara dengan eksis, dan berbicara tentang dakwah, itu pasti dinilai dari mana kita berniat itu, bagaimana kita melakukan sebuah amalan-amalan berdasarkan niat. Karena jangan sampai banyak banget amalan-amalan yang mungkin kita kira besar, yang mungkin kita itu paling baik dan sebagainya, tetapi dalam kita berniat itu salah. Maka di situ ketika kita niatnya salah, itu tidak menjadi amalan yang paling besar, amalan yang paling top, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Nah, berbeda ketika kita melakukan sebuah amalan kecil yang mungkin menurut kita sepele, tapi itu diniatkan sama Allah, itu bisa menjadi sesuatu amal yang besar bagi kita dan bagi kehidupan di akhirat nanti. Maka ketika di hadis arba'in nomor pertama atau hadis arba'in yang pertama itu adalah terkait niat. Barang siapa yang niatnya karena Allah, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya, kayak gitu. Tetapi ketika kita berniat untuk hal yang urusan duniawi, kemudian untuk wanita yang ingin dinikahi, maka ya kita hanya mendapatkan itu saja, kayak gitu. Nah, teman-teman di eksis, ketika masuk eksis itu niatnya karena apa? Apa jangan-jangan kita niatnya hanya karena mencari jodoh? Karena banyak banget kayak gitu cerita-cerita cerita-cerita
yang berkeliaran lah, bukan berkeliaran sih, yang bertebaran di sosial media maupun di YouTube dan sebagainya. Ada seseorang yang ingin menjadi seorang aktivis dakwah, ingin masuk ke lembaga dakwah karena tertarik sama akun itu, karena tertarik sama ikhwan itu, ingin jadi kayak seperti kakak itu dan sebagainya. Nah, pada di sini ketika misalkan orang yang kita inginkan ini sudah tercapai gitu, ya udah, hal-hal yang mungkin kita lakukan seperti dulu, dari datang kajian, dari ikut kegiatan amal-amalan kayak sholat berjamaah di masjid selalu dan sebagainya, ketika kita sudah mendapatkan, ya udah hilang, karena yang kita niatkan itu ya hanya karena itu. Bahkan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, malah hasilnya kecewa. Nah, ini kan yang menjadi sebuah problem saja, karena itu sebagai teguran. Kok kita niatnya karena yang lain sih? Karena kan Allah Maha Cemburu ya, Maha Pencemburu pada hamba-hambanya kayak gitu. Cemburu karena Allah pun tidak jadi prioritas kita dalam kehidupan kita, dalam melakukan apapun itu. Maka di situ kita diberikan teguran-teguran, ya ayo dong luruskan niatnya gitu, ayo dong kita mulai perbaiki niat kita. Kita itu dalam melakukan kehidupan di dunia ini untuk apa sih? Jangan-jangan kita cuma ya udahlah sekedar ikut-ikutan, ya udahlah pengen ini itu, tapi tanpa ada dasar tujuan yang jelas. Sehingga di situ hal-hal yang mungkin akan kita lakukan pun tidak akan sama. Makanya ketika kita melakukan sebuah niat, itu ada 3 poin, teman-teman. Ketika niat itu baik, pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Poin yang pertama di sini adalah kita niat sama Allah. Kenapa kita niat sama Allah? Karena di sini ketika kita niat sama Allah, baik dalam berhijrah, kemudian menuntut ilmu dan lain sebagainya, di situ kita akan bersandingan dengan Allah. Bahkan apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, apabila kita niatkan karena Allah, itu bisa menjadi ibadah. Karena begitu pentingnya niat, karena begitu istimewanya niat. Berbeda ketika kita ingin melakukan kita membuat video dakwah, kita bikin one minute booster, kita bikin kegiatan atau kita menjadi panitia kajian, tetapi kita itu bukan dilihat sama Allah, karena pengen dilihat sama orang-orang bahwa kita ini loh gue gitu, menjadi panitia kajian, orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan. Nah, ketika niatnya udah salah, ya udah gitu kan, hangus semua, nggak ada pahalanya, malah yang kita dapatkan sia-sia, capek yang ada, lelah juga iya. Tetapi kita niatkan karena Allah untuk melakukan apapun, baik dari panitia kajian atau yang lainnya, itu akan terasa manis, bahkan walaupun cuma berapa orang yang datang ketika kajian itu, ya itu rasanya senang aja gitu kan, nggak ada rasa kecewa. Nah, jangan-jangan ketika kita melakukan atau mengadakan sebuah kegiatan, kemudian yang datang sedikit, kemudian kita merasa kecewa, jangan-jangan kita salah niat, jangan-jangan kita melakukan hal yang kita lakukan itu ternyata nggak ikhlas, tapi kita mengharapkan sesuatu balasan. Nah, itu namanya. Terus yang kedua, dalam berniat itu kita harus jujur sama Allah.
adalah cemburu pada kebaikan. Jadi ketika kita lihat kayak Mas Imam nih sering datang kajian, nah kita cemburu sama Mas Imam nggak apa-apa gitu, biar kita sering datang kajian. Biar kita lihat Mas Fatih gitu ya, sering baca Al-Quran, nggak apa-apa kita cemburu sama Mas Fatih gitu, biar kita tuh sering baca Al-Quran, kayak gitu, dan lain sebagainya. Maka di situ ada 3 poin terkait pentingnya niat dan bagaimana niat itu bisa terkabul gitu, niat itu sesuai dengan jalannya, biar kita tuh ketika mengharapkan apapun itu dari hasil niat kita itu bisa tercapai. Terus teman-teman semuanya, setelah kita udah meluruskan niat, kita sudah memperbarui niat kita, maka ketika dalam keberjalanannya terkadang niat itu meleset. Bisa jadi teman-teman yang ada di sini itu udah diniatkan gitu dari awal, dari kos untuk mengikuti jalur pengurus eksis, atau sudah diniatkan ingin menjadi anggota eksis yang ingin bisa menyebarkan kebaikan, ingin bisa menyebarkan kebermanfaatan dan sebagainya, atau kita datang kajian pengen dapat ilmu terus dan sebagainya, itu niatnya udah benar, tetapi ketika di jalan tiba-tiba ada promo geprek 100%. Promo geprek 100%, kira-kira terpincut nggak? Sebagian besar itu ada. Atau di antara kita pasti ada yang terpincut. Yang awalnya kita pengen datang kajian, pengen datang kemana di majelis ilmu, terus tiba-tiba di tengah jalan ada promo 100 geprek samping jalan, terus kita mampir, akhirnya ternyata sampai sini kajiannya udah selesai gitu, kemudian jalur pengurusnya udah selesai gitu. Nah itu juga kan bisa terjadi gitu sama ya diri kita mungkin, tidak hanya mereka, tidak hanya dia, tapi ternyata kita juga yang mungkin bisa jadi salah, bukan apa ya, bukan salah, keliru atau berubah niat seketika kayak gitu. Yang niatnya awalnya pengen ikut kajian dan sebagainya, malah kepincut sama yang lain. Nah itu gimana cara mengatasinya agar kita niatnya itu tetap pada track gitu, niatnya karena Allah bukan karena yang lain. Itu adalah yang pertama adalah kita tuh memperbaharui niat. Ketika kita lihat gitu kan, misalkan kita tujuan kita sholat di masjid, ya ingin mengamalkan kayak gitu bahwa laki-laki itu sholatnya di masjid. Nah setelah itu tiba-tiba yang laki-laki ini dilihat salah satu cewek, yang ceweknya itu dia kenal. Terus dari awalnya niatnya karena Allah pengen sholat di masjid, tiba-tiba dikhususin. Nah itu kan tiba-tiba udah salah niat lagi ya. Itu gimana caranya? Yang pertama adalah memperbarui niat. Dengan memperbarui niat, di sini kita akan terus mengingat, oh iya, saya niat ke masjid itu karena apa ya? Saya niat ke masjid karena apa ya? Saya niat ke kajian itu karena apa ya? Oh iya, saya niatnya karena Allah. Kalau saya niatnya karena Allah, berarti saya harus melakukan apa yang Allah ridhoi. Ketika saya niatnya karena Allah, berarti saya melakukan apa yang Allah sukai. Jangan sampai ketika kita udah niatnya karena Allah, malah kita melakukan hal-hal yang tidak suka sama Allah. Tapi di sini teman-teman, ketika dalam poin ingin bertakwa, ingin hijrah, kemudian niatnya karena Allah, kan banyak banget tantangan-tantangan kedepannya ya. Ya mungkin bisa jadi niat kita itu salah. Banyak banget cerita kayak gitu. Bahkan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz terkait masalahnya. Ketika kita niat hijrah udah benar-benar karena Allah kayak gitu. Terus tapi Allah kan akan menunjukkan jalannya ketika kita ingin menjadi apa kayak gitu. Ketika kita ingin niatnya bisa mendapatkan ilmu atau kita ingin mendapatkan rezeki, di situ Allah akan kasih jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang udah ini jalanmu, ini jalan yang akan kamu dapatkan rezeki yang halal. Tapi ternyata di tengah jalan
ada hal yang nawarin kayak gini bla bla bla, kamu nanti kalau ikut program tabungan ini dan sebagainya nanti kamu dapat keuntungan banyak dan sebagainya. Ternyata ada cara-cara instan yang ditawarkan kepada kita, kemudian kita akhirnya lupa gitu sama niat kita yang dulu. Nah itu kan ada. Dengan kita perbarui niat, caranya gimana perbarui niat kan? Kalau kita sekarang ngomong enak banget ya, perbarui niat. Tapi gimana sih caranya kita perbarui niat? Ya, cara perbarui niat adalah yang pertama kita flashback terhadap perjuangan kita, dalam artian sudah meluruskan niat sudah sejauh ini, masa sih kita dengan enaknya, dengan entengnya malah keluar dari niat yang awal. Terus yang kedua, istighfar dalam hati, tapi itu dilakukan dengan tulus. Istighfar terus ketika kita udah mulai memikirkan hal lain selain karena Allah, sehingga di situ pikiran kita pun sadarlah kayak gitu. Bahkan obat lupakan adalah istighfar ya. Kalau kita pernah dengar ketika Ustaz Anand Ataki bilang gitu, ketika kita lupa itu kita istighfar. Ya mungkin saja ketika kita sudah melakukan niat yang benar, tapi tiba-tiba kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa yang mungkin tidak kita rasakan, sehingga buat kita tuh lupa. Nah itu kan obat dari lupa itu bisa jadi istighfar. Kemudian di sini sudah terbarui niat, sudah lurus lagi nih, sudah sama Allah gitu kan. Pasti depannya ada tantangan lagi dari tantangan seperti itu yang bisa membuat kita lupa sama niat yang di awal. Nah di sini ada yang namanya sabar dan istiqomah. Gimana sih kita bisa mengontrol niat kita, bisa menjaga niat kita agar tetap sesuai dengan yang Allah inginkan, agar tetap karena Allah. Maka banyak banget rintangan atau tantangan dan hambatan yang kita dapatkan sama keberjalanannya kayak gitu. Yang tentunya sabar ini perlu. Bahkan jangan-jangan orang di sebelah kita itu adalah ujian loh. Kita udah niatnya benar-benar karena Allah, terus tiba-tiba ada teman kita bikin ilfil. Kan jadi kita niatnya udah gak bener lagi tuh. Kan ya. Jadi setelah perbarui niat kan udah benar-benar, tapi ada teman kita yang bikin ilfil sehingga pengen ikut kegiatan eksis tuh rasanya mager, terus rasanya tuh apaan sih gitu kan nanti ada dia, males gitu kan. Ya mungkin kalau dia cerita atau curhat sama kita gitu, bikin memakan waktu yang sangat, bikin kita tuh terpotong waktunya gitu. Atau ilfil karena sesuatu yang lain gitu ya, atau dia suka ngomong sampai berbusa-busa dan sebagainya, jadi buat kita tuh ilfil. Nah makanya jangan-jangan teman-teman kita juga bisa jadi ujian untuk kita semuanya. Dan itu nggak sedikit loh, ternyata banyak. Kenapa kamu nggak di sini lagi gitu, nggak di SS lagi? Ada mas itu, ada mbak itu gitu kan, bikin ini katanya tuh ibu dan sebagainya. Ada yang kayak gitu, atau misalkan dia pelatih ke departemen ini, terus kenapa nggak berangkat suruh malas sama mbaknya gitu kan? Mbaknya pasti ngomel terus gitu kan, dan sebagainya. Kan banyak banget, bahkan kayak mas, mbak, teman kita itu bisa jadi ujian untuk kita. Maka kita tuh perlu bersabar. Nah tapi lucu sih kalau terkait tentang sabar kayak gitu. Dulu mungkin ada yang pernah merasakan kalau disakiti sama temennya, bikin status saya mah sabar sama dia. Ada yang pernah bikin? Atau ketika misalkan masih zaman-zaman SD SMP, gak dikasih permen sama temennya,
saya mah sabar, saya dulu ngasih permen dia selalu, tapi pas dia punya permen gak pernah bagi sama saya mah sabar. Tapi ternyata sabar itu gak sesimpel itu gitu kan. Kita bilang-bilang sabar, tapi kita nggak tahu caranya sabar. Nah itu kan lucu ya. Kan banyak banget kan ketika misalkan film-film sinetron kayak gitu ya, melakukan kejahatan gitu kan, saya mah sabar. Nah istilah sabar kayak menjadi bumerang ketika kita sedang teraniaya. Nah di sini, nah itu sabar itu gimana? Maka di sini adalah konsep sabar itu Allah sampaikan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Maka di sini ketika kita sabar, kita tuh enak, malah kita tuh lagi sama Allah, kan? Sesuai dengan firman-Nya, kan Allah bersama orang-orang sabar. Maka ketika sabar, berarti kita sama Allah dong. Terus mengapa ketika sabar itu nggak ada batasnya? Berarti kebersamaan kita sama Allah itu ya harapannya nggak ada batas gitu. Kita sama Allah itu ya udah sampai kita kejemput nanti, kita tetap sama Allah. Nah itu kan keren banget gitu makna sabar. Oh ternyata ketika kita sabar itu selalu sama Allah selalu ya. Berarti ketika kita doa, Allah selalu dengerin kita gitu kan. Dekat banget sama kita. Bahkan ketika kita pengen ini, ketika kita sabar, wah Allah pasti ngabulin nih, Allah pasti senang banget nih. Ketika saya ingin sesuatu, pasti Allah kabulin. Dan itu kan ada hikmah sabar yang sungguh luar biasa. Dan ternyata selain itu, keutamaan untuk orang-orang yang sabar itu akan disambut oleh para malaikat ketika di surga. Maka ada ungkapan kayak gitu ya, bahwa malaikat itu nanti ketika di surga itu akan menyambut orang-orang yang sabar. Selamat atas kesabaran kalian, bukan selamat atas sholat kalian. Karena bisa jadi kita sholat juga malah kita mau dengan secara ringkas kayak gitu. Sholatnya buru-buru dalam 1 menit sudah selesai. Nah bisa jadi seperti itu. Nah kayak di sini mengapa malaikat itu menyambut orang-orang yang sabar, karena disitulah pentingnya sabar. Bagaimana kita sabar menghadapi Mas Imam, sabar menghadapi Mbak Fani, sabar menghadapi siapa? Siapa ya? Nggak tahu. Oke, ya pokoknya gitulah, banyak banget hikmah sabar yang bisa kita petik kayak gitu. Karena di situ sabar itu bisa menjadi salah satu sarana agar kita tuh selalu dekat sama Allah. Yang kedua adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini kalau dibilang itu berat ya. Artinya kan kalau secara bahasa istiqomah itu konsisten. Kita udah benar-benar niatnya karena Allah, terus depan-depan itu banyak banget hal-halnya yang kemudian kita bisa jadi gak istiqomah. Terutama pada masalah hijrah, banyak banget bagaimana sih istiqomah dalam berhijrah, bagaimana sih kita bisa istiqomah dalam taklim, gimana sih kita bisa istiqomah. Banyak banget pertanyaan tentang istiqomah, dan kebanyakan dari apa yang kita dengar itu bahwa hijrah itu mudah, istiqomah itu berat, istiqomah itu berat dan sebagainya kayak gitu ya. Emang benar sih istiqomah itu berat kayak gitu. Tetapi di sini jangan sampai pikiran berat kita itu malah menghalangi kita untuk terus maju kayak gitu. Jangan sampai pikiran berat itu membuat kita lemah, buat kita udah nggak semangat lagi. Tapi kita ubah konsep istiqomah itu berat itu menjadi istiqomah yang seru. Jadi kata istiqomah itu seru. Kalau seru kan kita kayak sedang melakukan sebuah perjalanan atau petualangan ya. Pasti kan penuh tantangan tuh. Ketika penuh tantangan kita makin enjoy gitu kan, makin enak gitu ya, pengen kepo gitu. Tantangan apa lagi yang selanjutnya terjadi. Nah, anggap aja ketika kita pengen bisa istiqomah itu, setiap apa yang kita lakukan, ketika ada hambatan apapun, itu anggap aja sebagai tantangan dalam hidup kita. Karena trip kita di dunia ini, kita kan sebagai seorang pengembara ya.
sebagai seorang petualang, anggaplah seperti itu. Nah kan nanti puncak dari trip kita itu adalah surga. Kan pasti ketika kita pengen surga, pasti pengen melakukan apapun agar kita bisa sampai surga kan. Nah tentunya istiqomah itu kita anggap adalah sebuah tantangan yang mesti kita lalui gitu kan, agar kita tuh tetap mencapai istiqomah dan bisa mencapai trip akhir, yaitu di surganya. Maka mari kita lupakan stigma terkait istiqomah itu berat, karena khawatir ketika stigma istiqomah itu berat malah menjadi beban kita, sehingga kita tuh mudah terjatuh ketika dalam melakukan sebuah perjalanan. Tetapi ketika istiqomah itu adalah tantangan yang mesti kita lalui, kan kita jadi seru banget gitu. Kita pengen bisa melewati tahap demi tahap. Nah itu sekian. Nanti bisa dilanjut dengan ya, cek. Hai. Assalamualaikum. alhamdulillah.